Aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Bapak yang dikasihi Tuhan, kita sudah merayakan Paskah. Yesus sudah bangkit. Dan firman hari ini selanjutnya seperti apa? Yesus sudah bangkit, lalu apa? Jadi apa artinya Paskah bagi kita? Apa artinya Yesus sudah bangkit bagi kita? Dan kita perlu tahu bahwa Paskah adalah momen kemenangan bagi orang Kristen. Kenapa? Karena maut dikalahkan. Maut yang menjadi musuh terbesar umat manusia, momok terbesar dalam kehidupan manusia, dikalahkan dengan kebangkitan Yesus. Nah, karena itu setiap orang Kristen, setiap orang percaya harus merayakan Paskah dan merayakannya dengan gegap gempita, merayakannya dengan penuh kegembiraan. Dan hari ini saya sengaja mengajak kita untuk melihat dari Wahyu. Ini adalah tulisan tentang apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dan Wahyu pasal 1 sampai 3, kalau teman-teman bawa Alkitab bisa lihat Wahyu pasal 1 sampai 3 itu bicara tentang firman Tuhan kepada 7 jemaat. Setelah firman kepada 7 jemaat, lalu masuk pasal 4, kita melihat penglihatannya Yohanes. Kalau teman-teman bawa Alkitab sekarang bisa lihat Wahyu pasal 4, dia melihat pintu terbuka di surga dan ada suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Kita perlu membahas ini teman-teman. Kenapa? Karena pembahasan ini akan menguatkan kita untuk bersukacita karena Paskah. Kita bersukacita karena Paskah itu kenapa? Kita bersukacita karena Paskah karena maut dikalahkan. Dan apa artinya maut dikalahkan teman-teman? Bagi kita mungkin nggak terasa karena kita masih mati. Iya kan? Tapi Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Paskah itu memang harus dirayakan. Kebangkitan itu harus dirayakan karena ada wahyu ini. Karena ada cerita di wahyu ini. Rasul Yohanes melihat pintu surga terbuka dan dia melihat seperti apa? Dia melihat sebuah tahta di surga dan di tahta itu duduk seseorang. Dia yang duduk di tahta itu bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Di surga itu ada sebuah tahta dan di tahta itu berdiri seseorang yang rupanya, wajahnya, penampilannya seperti permata, berlian, diamond. Dan kemudian di tahta itu, di belakang tahta itu ada pelangi yang melingkupi tahta itu. Dan pelangi itu bukan sekedar pelangi yang bagaikan zamrud. Jadi warna-warninya itu dahsyat sekali. Lalu sekeliling tahta itu ada 24 tahta yang lain. Dan di atas 24 tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu. Dan 7 obor bernyala-nyala, 7 roh Allah. Di depan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Lautan kaca, sea of glass maksudnya, lautnya itu sebegitu jernihnya sehingga seperti kaca. Sejernih kristal bahkan katanya. Kaca bagaikan kristal, jadi jernih sekali lautnya. Nah, bayangkan sebuah samudra di mana lautnya sejernih kristal. Kita bisa lihat di bawahnya, itu cantik sekali. Dan di hadapan tahta itu ada lautan itu.
Lalu ada makhluk, 4 makhluk. Yohanes menggambarkannya, ada yang seperti singa, seperti anak lembu, seperti muka manusia, ada yang seperti burung nasar yang terbang. Sayapnya ada 6, sekelilingnya penuh dengan mata. Dan 4 makhluk ini berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan setiap kali makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat, tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Dari puji-pujian tua-tua ini, kita bisa membayangkan siapa yang duduk di tahta itu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Yesus bangkit, lalu Dia kemana? Yesus bangkit, lalu Dia lakukan apa? Yesus bukan sekedar bangkit dari maut, mengalahkan maut, tapi kepadanya dikaruniai nama di atas segala nama. Dia bangkit dan memberikan kuasa kebangkitan itu kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau kita lanjut di Wahyu pasal 5, lalu di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu, sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalamnya. Jadi scroll, kitab di zaman itu bukan buku yang dijilid seperti sekarang ya, tapi gulungan. Di gulungan itu ditulis bagian dalamnya, sebelah luarnya juga ditulis, lalu dimeterai dengan 7 meterai. Meterai di zaman dulu bukan meterai tempel kayak sekarang ya, meterai itu seperti lilin gitu ya, lilin lalu dicapkan. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu, yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat layak untuk membuka gulungan kitab itu, atau membuka, ataupun melihat sebelah dalamnya. Ini gulungan kitab apa, teman-teman? Apa isinya? Apa isi dari kitab ini, teman-teman? Gulungan kitab ini, teman-teman, ini adalah catatan kehidupan manusia sejak awal penciptaan sampai akhirnya. Catatan kehidupan manusia ini perlu ada yang buka. Buka kenapa? Supaya kita tutup kesimpulannya. Awalnya ada kan, ketika mulai dengan sejarah manusia dimulai di kitab Kejadian, dan akhirnya nanti ada. Tapi siapa yang akan membentangkan ini, sejarah ini, dan kemudian menyimpulkannya? Sebuah cerita ada awal, harus ada akhirnya. Dan sejarah manusia juga harus ada endingnya. Karena itu Yohanes menangis ketika melihat bahwa gulungan itu tidak ada yang bisa buka. Teman-teman, apa arti tangisan Yohanes? Saya mau mengajak kita untuk merenungkan ini. Pikirkan tentang Paskah, kemenangan, dan kemudian pikirkan tangisan Yohanes. Yohanes menangis, kenapa? Tangisan Yohanes mewakili tangisan umat manusia ketika kita memandang sejarah kehidupan kita. Ketika kita melihat sejarah kehidupan manusia, teman-teman, apa yang kita lihat? Mungkin kalau berpikir sejarah dunia terlalu jauh. Coba pikirkan sejarah hidup kita sendiri. Atau sejarah yang dekat dengan kita. Apa yang kita lihat sehari-hari. Bagaimana manusia menjalankan kehidupannya. Ketika kita mengenal kebenaran, teman-teman, dan kebenaran itu menangkap hati kita, kita merindukan untuk melihat kebenaran di dalam kehidupan kita. Kan? Kebenaran, keadilan, dan kasih. Itu kan nilai-nilai yang kita ingin lihat sehari-harinya. Ketika kita melihat ketidakadilan, kita terganggu. Setiap orang yang punya hati nurani, teman-teman, setiap orang yang punya hati nurani akan terganggu ketika melihat ketidakbenaran, akan terganggu ketika melihat kelaliman, ketidakadilan, akan terganggu ketika melihat akibat dari ketidakadilan.
Kenapa kita mau ke jalan? Kenapa orang-orang mau kerja dengan kita di Dream House? Karena kita melihat akibat dari ketidakadilan kan. Kemiskinan itu adalah salah satu buah dari ketidakadilan. Ketika mengingat mereka, apa yang muncul? Tangisan, menangis. Iya gak sih teman-teman? Kalau kita pergi dan lihat orang korban ketidakadilan dan kita ketawa, kita sakit jiwa itu, sakit jiwa. Tapi kalau kita melihat ketidakadilan, respon seorang yang punya hati nurani akan menangis. Sekarang ketidakadilannya udah berbeda. Bedanya bukan lebih baik, lebih kacau. Kalau zaman sekarang, polarisasinya jelas sekali. Kamu dan aku. Aku selalu benar, kamu selalu salah. Kalau kamu yang dihajar, itu bagus. Kalau aku yang dihajar, itu jelek. Polarisasinya seperti itu antara aku dan kamu. Kita lihat kan, jelas sekali. Sejak suatu masa ketika beberapa kelompok petinggi politik memutuskan untuk memakai polarisasi identitas dan untuk politik, udah hancur. Masyarakat terbagi dua, sampai sekarang gak bisa. Jurangnya bukan gak bisa itu jurang yang tak terseberangi lagi teman-teman. Gimana menjembatani jurang polarisasi ini teman-teman? Aku dan kaunya itu bukan suka dan kau. Aku dan kau jelekan kau. Kita hidup di dunia yang seperti itu teman-teman. Kiri dan kanan. Dunia kiri dan dunia kanan. Dan itu akan terus terjadi. Jangan pikir jurangnya akan ada yang menutupi, enggak. Saya kira tidak. Karena itu teman-teman, salah satu yang perlu kita tangisi adalah masa depan kita bersama-sama. Kalau kita lihat itu nangis teman-teman, menangis. Ketidakadilan teman-teman, ketidakadilan ada di mana-mana. Jerman di tahun 40-an ketika Adolf Hitler berkuasa, pendukung Adolf Hitler siapa? Pendukung Adolf Hitler Gereja Kristen Jerman. GKJ. Gereja Kristen Jerman pendukung Adolf Hitler. Karl Barth dan Dietrich Bonhoeffer melawan. Karl Barth dan Dietrich Bonhoeffer kabur ke Amerika. Karl Barth tinggal di Amerika, Dietrich Bonhoeffer balik lagi ke Jerman. Karena lihat teman-temannya disiksa, dianiaya. Dan dia ditangkap, dihukum mati, ditembak. Gitu kan. Seorang teolog yang paling dikutip di sekolah teologi. Gereja Jerman waktu itu mendukung Adolf Hitler yang membantai orang Yahudi. Kacau sekali ya. Ketidakadilan ada di mana-mana teman-teman. Karena itu Yohanes menangis melihat gulungan kitab ini gak ada yang bisa buka. Ketidakadilan di dunia ini siapa yang bisa selesaikan? Ketidakbenaran, ketidakadilan siapa yang bisa selesaikan? Dunia seperti itu teman-teman. Teman-teman kapan terakhir menangis untuk dunia? Kapan terakhir teman-teman menangis untuk ketidakadilan manusia? Kapan terakhir teman-teman menangis melihat akibat dari kejahatan kita? Ketika kita lihat kejahatan manusia, ketika kita lihat ketidakadilan, ketidakbenaran, siapa yang kita lihat? Adolf Hitler? Kalau lihat Adolf Hitler ingat siapa? Kalau lihat Soeharto ingat siapa? Harusnya ingat diri sendiri. Kita pun bisa seperti itu. Saya suka film Joker karena ketika melihat Joker, habis nonton film Joker saya bilang sama PJ, it could have been me. Saya bisa jadi Joker. It could have been me. Lihat Adolf Hitler, saya bisa jadi Adolf Hitler. Kalau saya dapat kekuasaan dan dukungan seperti itu, saya bisa. Hitler bantai orang Yahudi karena dia punya memori buruk dengan orang Yahudi. Orang Yahudi gak bisa jadi Kristen karena mereka ingat apa yang orang Kristen lakukan di Perang Dunia Kedua kepada mereka. Jadi sebenarnya teman-teman, semua permusuhan yang ada di dunia ini, sumbernya dari mana? Sumbernya dari manusia sendiri. Dari ego kita, dosa kita. Karena itu Yohanes menangis. Kalau melihat sejarah manusia, melihat hidup kita teman-teman, harusnya kita menangis. Aku manusia celaka. Paulus menulis dengan tepat sekali. Setiap kali aku mau melakukan yang baik, yang jahat yang timbul. Aku manusia celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kita semua teman-teman.
Kalau bukan karena pengorbanan Yesus di kayu salib, kita semua manusia celaka. Kata manusia celaka bahkan mungkin lebih terlalu halus. Kita manusia brengsek biadab jahanam. Kenapa? Karena kita punya potensi untuk menjadi Adolf Hitler. Kita punya potensi untuk jadi Joker. Kita punya potensi untuk jadi orang yang sangat lalim dan kejam. Karena itu Yohanes menangis. Siapa yang bisa selesaikan masalah manusia ini? Tapi kemudian salah seorang dari tua-tua itu bilang kepada Yohanes, jangan menangis. Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Singa dari Yehuda, tunas Daud, telah menang. Karena Yesus menang atas maut, dia bisa membuka 7 meterai itu. Dan dia bisa selesaikan sejarah manusia yang begini pahit, sejarah manusia yang begini kejam, sejarah manusia yang begitu tidak adil, sejarah kita yang begitu brengsek. Yesus menang di Golgota, dia mati dan dia bangkit. Karena itu teman-teman, kita punya harapan. Menarik sekali kalau kita baca Wahyu 5 tadi teman-teman. Di ayat 5, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Tapi di ayat 6, coba teman-teman lihat, di ayat 6, aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah tua-tua itu berdiri apa? Seekor singa? Bukan. Seekor anak domba seperti telah disembelih. Seperti telah disembelih itu terjemahnya kurang tepat. Seekor anak domba dengan luka bekas disembelih. Bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Datanglah anak domba itu. Tua-tua tadi bilang singa dari Yehuda. Tapi munculnya, singa itu muncul dalam rupa anak domba. Anak domba telah menang. Karena itu kematian Yesus bukan kekalahan. Kebangkitan Yesus bukan ilusi. Kebangkitan Yesus adalah kemenangan. Anak domba telah menang. The Lamb has won. Anak domba itu telah menang. Dan karena anak domba itu telah menang, semua tangisan kita, teman-teman, semua tangisan kita ada akhirnya. Semua perjuangan kita dalam ketidakadilan dunia ini, kita berjuang untuk memberikan sedikit keadilan. Di dalam keegoisan manusia, kita berjuang untuk sedikit memberikan kasih yang tulus. Di dalam polarisasi aku dan kau, kita berjuang untuk sedikit menunjukkan kita. Bukan aku, bukan kau, tapi kita. Dengan pendekatan seorang teman di Dream House, kita coba gitu. Untuk Indonesia kita pakai kata kita, bukan aku, bukan kau. Tapi teman-teman, tembok yang harus dipanjat memang tinggi banget. Tapi kita mau lakukan itu kan. Kita melakukannya dengan apa? Dengan menangis teman-teman. Ketika kita pergi kepada ketidakadilan yang jelas, kita menangis. Ketika kita melihat anak-anak yang ditelantarkan orang tuanya, kita menangis. Ketika kita melihat polarisasi yang begitu kuat di bangsa ini, kita menangis. Tapi karena anak domba itu sudah menang, tangisan kita tidak sia-sia. Karena anak domba itu sudah menang, jerih lelah kita tidak sia-sia. Karena tangisan kita itu akan ada akhirnya. Anak domba itu membuka meterai itu. Dan pada waktunya nanti kita akan bergabung bersama-sama dengan para malaikat, makhluk-makhluk dan tua-tua. Jumlahnya berapa banyak? Berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Laksa itu tens of thousand, puluh ribu. Teman-teman, Paskah bagi kita maknanya itu seperti ini. Yesus sudah menang.
karena Yesus sudah menang, kita punya kekuatan untuk melakukan kebenaran hari ini. Kalau Yesus gak menang, gak usah layani orang miskin. Gak usah membela ketidakadilan. Gak usah. Kenapa? Karena sia-sia. Toh mati juga kok semuanya. Tapi karena Yesus menang, Yesus bangkit dan Dia yang akan menutup sejarah manusia ini. Kita punya harapan untuk melakukan kebenaran. Karena Yesus menang, maka kita tahu the power of the Lamb itu seperti apa. Kuasa anak domba itu. A love stronger than hatred. Cinta yang lebih kuat daripada kebencian. Ada cinta, ada sebuah cinta yang lebih kuat dari kebencian. A reconciliation stronger than estrangement. Sebuah rekonsiliasi yang lebih kuat daripada perpecahan. A forgiveness stronger than sin. Sebuah pengampunan yang lebih kuat daripada dosa. A joy stronger than sorrow. Sebuah sukacita yang lebih besar, lebih kuat daripada duka cita. A peace stronger than violence. Sebuah damai yang lebih kuat daripada kekerasan. A hope stronger than despair. Sebuah pengharapan yang lebih kuat daripada keputusasaan. A life stronger than death. Sebuah kehidupan yang lebih kuat dari kematian. Karena Paskah, teman-teman. Karena Paskah, the power of the Lamb, kuasa dari anak domba itu. Kuasa dari anak domba itu memberikan pengharapan kepada kita. Memberikan motivasi kepada kita. Kita mungkin dianggap orang aneh. Kita mungkin dianggap kelompok yang aneh. Kita mungkin dianggap gereja yang aneh. Tapi kita mau tunjukkan the power of the Lamb. Love stronger than hatred. Life stronger than death. Selama hayat di kandung badan, kita akan terus pergi ke tempat di mana ada orang-orang yang terabaikan. Acres fail or desolate waste. Lembah Akor, tempat lembah bayang-bayang maut. Orang-orang yang dikucilkan dan dibuang oleh dunia ini. Kita mau pergi ke sana. Streets like Sodoms. Jalanan penuh orang-orang bejat seperti Sodom. Selama hayat di kandung badan kita akan pergi ke sana. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit. Karena Yesus bangkit, kita punya harapan. Kita menang bersama dengan Yesus. Karena itu kebanggaan kita, kemenangan kita, bukan nama kita dikenal di dunia ini, teman-teman. Kebanggaan kita bukan nama kita termasyhur di dunia ini. Kebanggaan kita adalah ketika kita bersama dengan anak domba dalam kekekalan, menaikkan pujian abadi. Itu kemenangan kita. Dan kita bisa dapatkan semua itu karena Paskah, karena Yesus sudah bangkit. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu menguatkan kami, menolong kami. Biarlah kami di dalam iman akan kebangkitan-Mu Tuhan. Kami terus berkarya untuk kemuliaan nama-Mu. Roh Kudus tolong kami. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus yang memeteraikan firman ini di hati setiap kami. Dan biarlah kami hidup untuk Engkau dan memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya katakan, amin.